Para pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari sinopsis Balika Padu. Di episode kali ini, saat itu Mangla menemui Anandi dan berkata, "Maafkan atas kesalahanku padamu dan juga keluarga ini, dan juga nenek," ujar Mangla pada Anandi. "Aku tak bisa berpikir jernih ketika aku melihat Nimboli bersedih." "Tidak apa-apa Mangla, aku tahu kau sangat menyayangi putriku seperti kau menyayangi putrimu sendiri. Kau tulus menyayanginya Mangla." Lalu saat itu di kamar si Pam sedang belajar. Mangla pun datang untuk membawakan segelas susu untuknya. "Kemana ibuku? Kenapa kau yang membawakan susu ini untukku?" "Ibumu sedang asik bermain dengan Nimboli. Apakah aku tak boleh membawakan susu untukmu, si Pam?" Si Pam yang mendengar perkataan Mangla pun lalu marah dan pergi untuk menemui Anandi. Lalu si Pam melihat Anandi dan Nimboli sedang bermain ular tangga di ruang tamu. Si Pam menghampiri, "Ibu, tolong bantu selesaikan tugasku. Penyihir baik, permainanku denganmu belum selesai." Anandi pun kebingungan harus menuruti siapa. "Diam Nimboli, kau jangan mengganggu ibuku," ujar si Pam. Nimboli pun terkejut dan bersedih. "Kenapa ibu lebih mementingkan permainan daripada membantu menyelesaikan tugasku?" Si Pam yang kesal pun lalu meninggalkan mereka. "Sudahlah Nyonya, pergi bantulah si Pam," ujar Mangla. "Biar aku yang akan menemani Nimboli." Lalu Mangla pun menemani Nimboli bermain. Dan terlihat senyum penuh kelicikan di wajahnya Mangla ya sobat, karena si Pam semakin membenci Nimboli. Lalu di pagi hari, Mangla berkata pada Anandi, kalau Nimboli ingin sekali pergi ke Jahra untuk menghadiri perayaan kandungan Urmila. "Aku takut Kunda menyakiti anakku lagi Mangla. Bujuklah dia agar dia tak pergi ke sana." "Aku sudah berusaha untuk membujuknya, tapi dia tak mau Nyonya." "Baiklah, kalian boleh pergi, tapi dengan satu syarat. Jika ada apa-apa, kalian harus menghubungiku, atau tidak aku akan ikut dengan kalian." Dengan berat hati Mangla pun setuju. Si Pam yang mendengar pembicaraan mereka pun sangat marah. Lalu ia berpura-pura sakit agar Anandi tidak ikut pergi dengan mereka. Lalu ketika Mangla akan pergi, Anandi berkata, "Maaf, aku tidak bisa ikut dengan kalian karena si Pam sedang sakit. Jagalah dirimu baik-baik nak." Anandi pun memeluk anak Nimboli saat itu. Mangla pun sangat senang karena si Pam, dan Anandi pun tak jadi ikut dengannya. Setelah sampai di rumah akhirat, Kundan dan Harki pun terkejut melihat kedatangan mereka. "Bibi, aku kira kalian takkan datang kemari," ujar Kamli dan Urmila. Tapi Kundan dan Harki hanya terdiam. "Ayo Bibi, kita masuk." Puskar pun sangat senang dan langsung mengajak Nimboli bermain. Sedangkan si Pam sangat bahagia karena Nimboli pergi, dan ia bersemangat untuk pergi bermain. "Nak, kau jangan dulu pergi bermain, bukankah kau masih sakit?" "Aku sudah membaik ibu, aku tak apa-apa." Lalu si Pam pun pergi. "Nek, apakah kau melihat perubahan si Pam yang tiba-tiba seperti ini?" "Ya, mungkin saja itu alasan agar kau tak pergi dengan Nimboli." Si Pam merasa iri karena perhatianmu terbagi untuk Nimboli. "Tapi Nek, aku hanya ingin menghilangkan kebencian Nimboli terhadap ibu kandungnya, itu saja." "Itu benar Anandi, tapi kau harus adil agar mereka tak saling membenci." Sedangkan Nimboli sangat senang bisa kembali ke kamarnya yang dulu. Tapi Kundan pun datang ke sana dan akan berniat untuk melecehkan Nimboli kembali. Ketika Kundan yang terus-menerus memojokkan Nimboli, Bibi Disa datang dan membawa pisau yang lalu ia letakkan di leher Kundan.
Ingat, sampai kapanpun kau takkan bisa menyakiti Nimboli, karena aku takkan membiarkan itu semua terjadi. Kundan pun merasa takut pada Mangla. Lalu Harki pun datang. Hentikan Disa, apa yang kau lakukan pada putraku? Awasi anakmu itu Harki. Jangan sekali-kali mendekati Nimboli, kalau tidak aku yang akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Harki pun terkejut dan ketakutan mendengar gertakan dari Mangla. Lalu di malam hari, Kundan yang dendam datang ke kamar Mangla dan Nimboli, karena Kundan akan menghabisi mereka. Bodoh Kundan, apa yang kau lakukan? Ujar Harki. Lalu mereka pergi dari kamar mereka. Biarkan aku menghabisinya, Bu. Kau takkan bisa pergi jika kau membunuhnya, karena kau pasti masuk penjara lagi, dan aku akan semakin gila, Kundan. Jika kau tak mau mendengarku, lebih baik kau habisi saja diriku. Kundan pun kesal. Sabarlah Kundan, akan tiba waktunya nanti untuk menghabisi mereka. Lalu di kantor polisi, Akhirat dan teman-teman di penjara pura-pura sakit agar mereka bisa melarikan diri dari tahanan. Lalu para polisi pun langsung membawa mereka ke rumah sakit. Di perjalanan, hanya satu orang penjaga yang menemani mereka di belakang. Penjaga yang tertidur tersebut langsung diserang oleh Akhirat dan temannya dan melemparnya keluar. Akhirat dan temannya berusaha lari dengan tangan yang masih diborgol. Tapi mereka bisa mengalahkan 3 orang polisi tanpa senjata dan tangan yang terborgol. Dasar film ya sobat. Setelah berhasil kabur, Akhirat pun pergi menuju rumahnya. Sedangkan di rumahnya sedang ramai-ramai orang yang sedang merayakan kandungan Urmila. Lalu Akhirat dan temannya masuk lewat jendela. Setelah masuk, Harki pun sangat bahagia bisa bertemu dengan Akhirat di rumahnya. Lalu Kundan pun datang dan langsung memeluk Akhirat dengan erat. Sedangkan Anandi yang sudah beberapa hari tak bertemu dengan Nimboli pun datang ke sana dengan Anan. Karena Anandi tahu kalau Akhirat sudah pergi dari tahanan. Mangla pun terkejut Anandi datang ke sana, sedangkan Nimboli sangat bahagia karena bertemu kembali dengan Anandi. Saat melihat Anandi ada di sana, Akhirat berpikir untuk menghabisinya. Lalu diam-diam Akhirat dan temannya akan menembak Anandi. Hentikan Akhirat, ujar Harki. Apakah kau ingin masuk penjara lagi? Tapi Akhirat tak mendengar. Lalu tiba-tiba polisi datang ke sana untuk mencari Akhirat yang melarikan diri. Mereka pun terkejut dan ketakutan karena Akhirat pasti kembali. Lalu para tamu pun pergi meninggalkan rumah Akhirat karena ketakutan. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya yang makin seru. Channel ini mohon undur diri.